Ya. Dengar Prof. Dengar Prof. Dengar sangat jernih Prof. Okay. Very good afternoon everybody. Thank you so much for the opportunity. Ini Good morning, saya Prof. pakai bahasa Inggris, nanti bahasa Indonesia. Tetap semangat pagi. Karena iya nanti nggak enak makan soto kalau bahasa Inggris itu. Iya Prof. Of course, thank you so much Pak Irfan, Pak Ihsan, and others. Prof siapa with the akademiknya? Hikmah. Pak Hikmah. Saya soalnya belum tahu kalau beliau jabat ini. Sudah lama nggak ketemu Pak Hikmah. Sudah Pak Sadar Baba. Alhamdulillah bisa silaturahim. Sebenarnya cocok kalau kita di sana, lebih lain waktu insya Allah. Hari ini saya akan share sedikit terkait dengan factoring teknik for halal industry and awareness of utility goods. Semua ini saya siapkan dalam bahasa Inggris agar memudahkan, terutama dalam konteks laporan Pak Irfan dan teman-teman. Dan materi ini sebenarnya sudah sangat umum. Already known ya buat di slaughtering, halal slaughtering. Tapi kita akan mencoba melihat dari perspektif yang lebih kepada bagaimana kulit itu disiapkan untuk leather dan juga untuk yang lain, tidak hanya untuk penyamaan tapi sebenarnya digunakan yang lain. Ini saya sebenarnya open sendiri atau bisa di ya awal terus saja. Tapi kalau pas video bisa di-take nanti saya share video beberapa ya. Ini kan dulu aja. Iya Prof. Ya, silakan lanjut. Ini kira-kira gambarannya terkait dengan introduction, kenapa kita harus pemotongan halal. Kedua terkait dengan implementasi dari regulasi. Ketiga metode pemotongan halal dan juga beberapa praktek pemotongan yang boleh jadi bisa kita lihat sesuatu yang bisa kita lakukan gitu ya dengan lebih baik dibanding case-case yang terjadi di lapangan dan juga conclusion. Ini teman-teman semester berapa rata-rata? Saya alumni Fakultas Peternakan Universitas Salu Aulia Kendari Prof. Sering mengikuti acaranya Prof. Semester 4 Prof. Oh mas, iya. Iya Prof ini. Iya. Ya. Foto dulu. Terima kasih. Sama-sama Prof. Terima kasih kembali Prof. Iya. Ya. Jadi kalau kita berbicara halal perspektif itu sekarang kan kita banyak hal ya, dari sisi religion, dari sisi bisnis dan sebagainya. Yang paling sebenarnya dari sisi karena ya atau tidak terkait dengan perekonomian, keuangan, keuntungan yang dia akan didapatkan perusahaan, maka ini menjadi penting. Sehingga halal itu sekarang berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi di banyak negara minoriti Muslim pun mereka juga concern dengan halal. Kalau zaman dulu kita pergi ke Jepang mungkin tidak ada restoran halal, tidak ada musola. Sekarang kita begitu mendarat di Bandara Narita mencari tempat sholat ada, mencari halal corner itu biasanya ada ya. Di beberapa bandara-bandara internasional ya, khususnya mereka yang concern terutama di negara-negara timur karena mereka minoritas Muslim sangat sedikit ya, dibandingkan di European country. Kalau European country kan walaupun sedikit tetapi persentasenya masih lumayan sehingga tidak sesusah di Jepang waktu itu. Tetapi sekarang itu disediakan. Dalam konteks apa? Dalam konteks bisnis gitu ya. Tetapi dalam konteks kita tentu kita tiga hal yang kita inginkan. Dari konteks bagaimana kita mengimplementasikan yang kedua saya untuk dalam konteks saya berkembang juga karena kepentingan kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Ya, terus lanjut. Ya, kenapa kemudian kita perlu motong halal itu? Karena kalau kita lihat ya setelah proses pemotongan itu ini kan awalnya sebenarnya proses pemotongan bagaimana cara tapi akhirnya kita akan melakukan potong.
Nah kulit itu sebenarnya kan bisa lari ke banyak tempat. Tidak hanya dia kepada industri penyamaan, tapi juga untuk industri kolagen, gelatin, di mana di situ bisa untuk food industry atau kemudian cosmetical industry, medical dan yang lain-lain ya, aplikasinya. Ya. Jadi kalau kita lihat ketika kemudian ternak itu dipotong tidak berdasarkan halal, maka lanjutan dari proses-proses selanjutnya termasuk kulitnya ini dalam konteks kaidah fikih kita ini menjadi halal dikonsumsi. Padahal kita sering mengkonsumsi ya, kadang-kala mengkonsumsi bagian sisa-sisa dari penyamaan juga sering, atau kemudian ini di sebelah kiri untuk industri emulsifier, gelling agent, kemudian binding. Juga kita beberapa penelitian itu mengembangkan namanya oligopeptide. Oligopeptide itu adalah peptida yang diambil salah satunya dari sumber protein kulit ya, kolagen. Nah, yang kemudian itu juga pasti dikonsumsi juga oleh manusia atau minimal kemudian berapa kolagen. Nah, sisi lain juga ada industri penyamaan kulit yang dia digunakan penyamaan, fashion, handicraft, furniture, juga yang lain. Dia pasti akan bersentuhan juga. Dalam konteks mazhab Syafi'i itu kulit babi termasuk, walaupun sudah disama kalau dari babi atau anjing itu tetap hukumnya masih najis itu ya. Dalam beberapa, tetapi kalau kulit itu bangkai dari kulit bangkai tetapi dari hewan halal, misalkan kambing, domba, sapi itu sebenarnya pemanfaatannya setelah penyamaan itu dibolehkan dalam beberapa kajian kitab itu. Tetapi mutlak tidak boleh ketika kemudian kulitnya itu berasal dari hewan anjing atau ada perbedaan. Beberapa ulama di negara-negara yang lain itu tetap membolehkan penggunaan kulit babi itu dalam konteks ketika sudah disamak gitu. Sudah disamak itu melalui proses-proses yang kemudian menghilangkan kenajisannya dan kemudian bisa dimanfaatkan atau digunakan. Kira-kira itu. Nah, kemudian pada sisi yang lain, tapi saya sebenarnya slide-nya itu saya edit sedikit. Kecuali itu kan juga ditambah digunakan itu untuk rambak ya, skin cracker atau suit skin kikil. Juga demikian juga sebagian soto gitu ya, pakai kikil juga kan gitu. Sehingga kulit ini perlu juga dimanfaatkan gitu ya, karena beberapa makanan khas tradisional Indonesia itu juga memanfaatkan kulit sebagai bahan baku, gitu ya, sebagai bahan baku pangan. Maka ketika dia tidak dipotong dengan cara yang halal, implikasinya menjadi luas, gitu ya. Tidak sekedar kalau di luar negeri mungkin kulit hanya untuk penyamaan, gitu ya, atau kemudian digunakan untuk hal-hal yang di kita bahkan warung Padang itu kikilnya lebih banyak menggunakan kikil gitu ya, yang laku gitu ya, daripada dagingnya karena lebih murah gitu dan juga rasanya lebih gimana ya, terasa lebih nikmat gitu ya, digigit bisa perlahan-lahan nggak cepat habis gitu ya, jadi nikmatnya beda gitu. Itu yang terjadi. Nah lanjut ya. Nah sekarang sebenarnya kenapa kemudian kita harus komplain dengan halal itu? Kedua adalah masalah regulasi. Regulasi kita itu memang menjadikan halal itu wajib. Jadi Indonesia halal certification itu mandatori. Dan ini menjadi negara yang pertama di dunia yang mandatori halal dibandingkan negara-negara yang lain, gitu ya. Dan itu dimulai dari pemotongan, gitu. Dari start from the slaughtering. Kalau slaughteringnya itu titik kritis awal adalah ketika kemudian pemotongan. Kalau pemotongannya itu halal, maka produk-produk selanjutnya itu dipastikan mudah untuk mencari sertifikat halal. Tetapi kalau proses awal itu tidak ada dokumen, tidak ada, mau jual bakso, mau jual konro, mau jual
apa itu soto, mau Kikil, jual iga yang bakar. lain-lain, dia nggak bisa. Nggak bisa diurus sertifikat halal. Maka seluruh pemotongan itu menjadi wajib halal sebelum makanan-makanan yang lain. Mungkin di Sulsel RPH, RPA yang sudah halal kita bisa hitung itu ya. Kalau berdasarkan penelitian itu dulu dengan Pak Irfan ya belum semua. Di mana-mana lah. Tidak hanya di sana, tetapi di banyak provinsi itu rata-rata RPH, RPA, rumah potong hewan, rumah potong ayam itu tersertifikasi sekitar 30%. Mungkin sekarang sudah naik ya 40%, 50% karena sudah mau wajib. Tetapi 2 tahun lalu itu sangat banyak yang belum bersertifikat halal dan pemotongannya juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang halal, sehingga dia nanti akhirnya tidak bisa mengurus sertifikat halal. Kalau itu event itu penjual kaki lima pun akhirnya dia tetap harus meliver kepada bahan baku ya. Ini yang problem yang perlu kita pikirkan. Selanjutnya Terbelakang. ini Belakang. saya ingin menjelaskan di slide ini terkait dengan kita itu sebenarnya mengaplikasikan ini ya halal itu sebagai satu culture kita sejak dulu bahkan dulu kalau di daerah-daerah itu pemotongan hewan, pemotongan orang punya hajat, misalkan orang mau punya hajat nikah atau kawin atau apa, ketika motong itu biasanya yang dipercaya adalah tokoh agama. Misal zaman dulu gitu ya, zaman Pak Hikmah, Pak Irfan masih kecil sekali, masih kecil itu, maka pemotongan di kampung-kampung itu dipasrahkan kepada tokoh agama, gitu. Artinya secara culture itu masalah kehalalan itu menjadi perhatian masyarakat sejak zaman dahulu, gitu ya, sejak zaman dahulu. Nanti setelah sertifikasi halal itu kan setelah ada undang-undang ini, tapi jauh sebelum itu. Masyarakat di Indonesia itu selalu mempercayakan hal-hal yang berbau pemotongan hewan itu kepada tokoh agama. Kalau di Jawa namanya mudin gitu ya, mudin. Mudin itu berarti pemimpin agama lah kira-kira gitu. Artinya mudin di dalam bahasa saya itu mudin itu pemimpin agama atau kira-kira tokoh agama di situ yang biasanya memimpin doa. Kalau tahlilan ya tahlilan ya, kalau yang membaca yasin, membaca yasin, membaca doa orang meninggal itu dipercayakan tahlilan. Itu termasuk di dalamnya ketika itu juga masalah pemotongan hewan. Lanjut. Terus the next slide please. Nah, oleh karena itu dari tujuan halal slaughtering itu jelas kita untuk merealisasikan apa yang kita percaya sebagai halal slaughter itu sebagai bagian dari hukum Islam yang kemudian diadopsi di dalam undang-undang. Dalam konteks negara kita itu undang-undang bisa diadopsi dari budaya, dari agama, dari kebijakan-kebijakan adat itu bisa. Tetapi ketika sudah menjadi undang-undang maka dia wajib diikuti oleh semua masyarakat di Indonesia karena undang-undang kemudian menjadi hukum positif. Pertanyaannya adalah kemudian berarti ini nggak bisa dong, nggak toleran orang-orang yang babi nanti nggak bisa. Tidak begitu. Jadi undang-undang ini menyasar kepada produk-produk yang memang disajikan berdasarkan bahan-bahan yang itu ditujukan untuk makanan yang halal. Kalau sudah jelas babi alkohol maka tidak perlu disertifikasi halal. Dicantumkan label non halal, Prof. Gitu, atau seperti apa nggak perlu gitu. Artinya itu regulasinya dia tidak dilarang beredar di Indonesia, hanya ketika produk itu mengandung babi maka dia dipersyaratkan ada logo gambar babi gitu, agar kemudian memudahkan masyarakat. Sehingga undang-undang itu tidak memaksa semua produk yang dijual di Indonesia itu harus halal, karena memang realitasnya ada juga
saudara-saudara kita yang mengkonsumsi produk-produk yang tidak bersertifikat halal. Maka undang-undang itu dibolehkan, dibolehkan ketika kemudian ada penjualan misalkan sate babi tidak masalah. Yang penting jelas itu tidak memaksa. Kalau memaksa nanti menjadi itu salah. Jadi yang dimaksudkan wajib bersertifikat halal adalah wajib kepada makanan minuman yang ditujukan memang targetnya halal, targetnya halal. Bukan ditargetkan untuk semua produk. Termasuk juga barang gunaan. Nah, kenapa kemudian kulit menjadi salah satu barang gunaan juga? Karena dia sering digunakan dalam banyak kebun. Nah, kemudian juga artinya kalau ada standar itu, kemudian bagaimana menjamin bahwa produk itu ada, maka perlu ya pemotongan yang halal stok. Kemudian juga mengimplementasikan sustainable halal produk asuran sistem untuk produk ruminan dan sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi bertanya-tanya ketika kemudian membeli produk sesuatu itu setiap kali membeli tanya, tinggal saja lihat labelnya, kemudian oh ada halalnya sudah itu selesai. Kenapa? Karena belum tentu bahwa itu ayam tapi dipotong dengan cara itu. Lanjut. Nah, jadi prinsip halal ini yang penting ya. Filosofinya kenapa kita pemotongan halal itu sebenarnya ada filosofi utama. Filosofi utama adalah ketika kita memotong hewan itu, maka kita itu disyaratkan untuk memotong senyaman-nyamannya bagi hewan, senikmat-nikmatnya hewan, sesedikit-sedikitnya sakit. Kira-kira itu prinsip dari pemotongan hewan. Sebenarnya kalau ada yang motong dikejar-kejar, dirobohkannya dipaksa, itu berarti dia tidak melakukan prinsip animal welfare. Karena sebenarnya pemotongan halal itu akan inline dengan animal welfare. Ketika animal welfare diterapkan, maka di saat itu pula pemotongan halal seharusnya diterapkan. Nah, reasoningnya misalkan pemotongan itu kan kemudian ini tidak animal welfare. Recording in progress. Kenapa? Karena dianggap menyiksa hewan. Yang salah adalah metode pemotongannya, bukan kepada metode halalnya itu sendiri. Orang yang melakukan pemotongan mengejar-ngejar, merobohkan, memukul, dan menjatuhkan dengan cara-cara yang tidak memperhatikan animal welfare. Nanti jelas ini di bagian akhir saya akan share ya bagaimana metode pemotongan halal itu bisa diterapkan dengan cara yang nyaman. Selama ini di masyarakat mungkin ya tidak tepat ya. Tetapi kalau kita teoritis aja gitu, seharusnya itu animal welfare. Hanya di masyarakat itu kemudian ya banyak orang motong korban juga dikejar-kejar banyak orang dan yang lain. Kadang tidak sabar ya. Padahal ada teknisnya, baik itu tradisional maupun di modern. Ya, tradisional ada, modern juga. Terus, nah apa sekarang bedanya? Lanjut ya. Ya, jadi yang dimaksud halal livestock reform itu, halal itu meliputi beberapa ya. Pertama hewannya, kedua peralatannya, ketiga caranya, gitu ya. Gambarnya itu. Pertama adalah hewannya, kedua peralatannya, ketiga caranya. Satu, hewannya harus dalam kondisi hidup, gitu ya. Nanti kondisi hidup. Kemudian juga dalam kondisi yang sehat, gitu ya. Kemudian tidak diberi pakan dengan makan yang haram, gitu ya. Atau dalam mazhab Syafi'i itu sebaiknya 3 hari, kalau dia dimakan bangkai 3 hari dikarantina agar kemudian tidak ada sisa-sisa kontaminasi yang kemungkinan menyebabkan penyakit. Kira-kira itu. Jadi atau makan yang tidak bersih. Artinya di comberan, di tempat sampah itu harusnya dia dikarantina dulu sebelum dipotong. Ini yang disebut dengan syarat halal dari sisi hewannya. Selanjutnya halal hewannya. Kemudian yang kedua adalah halal halal. Terus saja ini.
halal hewannya, kedua adalah halal personalnya. Jadi personal pemotong itu harus paham bagaimana cara memotong, syaratnya harus muslim, dewasa, dan paham cara pemotongan yang benar. Gitu. Dan harus ada supervisor kalau itu merupakan perusahaan. Kalau bukan perusahaan mungkin ya cukup itu orangnya paham, dewasa, muslim. Gitu ya. Kalau dipotong oleh mbak boleh nggak? Boleh. Bahwa besok ya ini yang perempuan begitu hari raya Idul Adha datang langsung ambil bilah, ya kan, datang di tempat masjid bilang saya yang akan motong. Bapak-bapak itu akan mendekat semua itu karena ingin menyaksikan lari gitu ya. Tetapi nggak ada larangan, tidak ada larangan perempuan itu melakukan pemotong. Yang penting dia sudah dewasa, paham gitu ya, balik gitu, dan bisa melakukan teknis. Hanya tidak umum karena ini mengganggu konsentrasi. Pak Ihsan nggak konsentrasi, Pak Irfan nggak konsentrasi, semua nggak konsentrasi nanti di masjid itu. Apa ya? Masyarakat. Itu aja gitu. Tapi sebenarnya secara kaidah kendaraannya hampir mau di. Sekarang bisa pakai APD atau pakai pakaian yang aman gitu. Karena realitasnya itu memang tidak ada larangan, tidak ada larangan dalam konteks pemotongnya itu apakah harus laki-laki atau boleh perempuan. Perempuan boleh, laki-laki boleh. Bahkan zaman dulu kan banyak yang usaha pemotongan ayam itu mama ibu itu, kan gitu, bantu suami gitu ya, suami tak kerja gitu ya, kemudian ibunya yang kerja jualan ayam dan mulai dari pemotong. Ya terus. Nah, kemudian tadi itu hewannya, kedua orangnya, ketiga alatnya. Syarat alat itu harus betul-betul tajam. Ya, syarat alat harus betul-betul tajam. Yang kedua, kalau dari sisi teknis, kalau itu kita memotong sapi, maka panjangnya kira-kira 1,5 kali dari lebar leher, ya, lebar leher. Kalau ayam ya 4 kali lebar leher, ya. Tapi sapi 4 kali lebar, 1,5 kali lebar leher itu kira-kira berapa? Ya mungkin 30 cm lah naik turun itu akan sudah sesuai dengan paling enggak dengan lebar leher sudah lebih panjang. Gitu. Kalau ayam kira-kira 4 kali lebar leher karena lehernya kecil. Gitu ya. Kemudian dia tidak boleh dari tulang, tidak boleh dari tanduk, tidak boleh dari batu, gitu ya. Harus dengan menggunakan pisau yang tepat. Ini ada filosofi ya. Ini saya jelaskan filosofi yang pada saat di stunning ya. Ya lanjut. Nah ini kira-kira gambar pisau sembelih ya khusus gitu ya. Ini pisau sembelih sapi kira-kira bentuknya seperti ini. Ada yang merek Victor, ada yang merek beberapa. Sekarang Cina mungkin murah ya bisa 300.000. Kalau yang merek-merek Jerman itu bisa harganya 1 juta, 1,2. Tapi sekarang kalau yang merek-merek Cina itu murah. Tapi kita bisa membeli dari Cina dan bisa menjual juga ke sini juga. Ini kira-kira panjangnya seperti itu ya, bisa untuk lanjut. Lanjut aja ini saya pikir yang penting kondisi sehat transportnya baik gitu ya, tapi saya ingin lanjut di sini. Nah ini masalah stunning. Nah masalah stunning itu diizinkan dalam konteks pemotongan halal oleh ulama, walaupun saya sendiri itu kurang begitu tertarik serak ya secara pribadi karena saya akan menjelaskan sedikit. Saya ingin tunjukkan ini mungkin di sini ada video, tapi mungkin di tekan coba saya share video dari saya bisa nggak ya? Yang coba ini. Ya, saya coba.
Sudah terlihat slide-nya Prof. Sangat jernih, Prof. Ya. Ini videonya muncul nggak ya? Muncul, Prof. Kalau kita lihat itu, saya ingin menjelaskan terkait dengan stunning. Jadi stunning ini menjadi kunci ya dalam konteks HALS, walaupun selama ini DIMWI masih diizinkan. Dalam video itu dijelaskan terkait dengan penetratif captive bone stunning. Artinya dia penembakan di antara mata dan tanduk, dan kemudian alat yang untuk menembak itu kadang masuk. Dalam konteks Majelis Ulama Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia itu membolehkan, tapi syaratnya non penetratif ya. Tidak ada tidak melukai di bagian dalam, tetapi itu hampir hanya kelihatan dari luar. Maka syaratnya itu kalau seandainya sapi atau kemudian ayam itu dilakukan stunning, maka syaratnya adalah dia bisa bangun kembali. Ini yang tidak mudah untuk hewan-hewan besar seperti sapi. Karena begitu dia kena stunning itu mungkin dibiarkan mati. Kalau ayam standarnya jelas, karena dia pakai electricity, sehingga kalau ayam itu begitu kena stroke itu electricity itu kena listrik, maka dia kalau dibiarkan di lantai selama 3-4 menit maka dia bangun lagi. Maka itu cara mengidentifikasi kita bahwa proses pemingsanan yang dilakukan oleh perusahaan itu tepat. Tapi ketika kemudian kita menyaksikan setelah ayam itu dibiarkan di lantai 5 menit kok terus tambah lemes-lemes akhirnya mati, berarti metode pemingsanannya tidak tepat. Nah, ini yang membedakan. Saya ingin menjelaskan bahwa kenapa tadi prinsip Islam itu halal slaughter adalah halal to minimize suffer gitu ya. Minimize suffer it means bahwa kita melakukan pemotongan itu secepat-cepatnya, senyaman-nyamannya, sehingga ternak tidak merasakan sakit gitu ya. Maka teman-teman sekalian pernah sunat yang laki-laki ya? Pernah sunat dulu? Sudah pasti Prof. Pernah kita? Saya pernah sunat Kalau yang sejak belum SD. nanti didaftarkan. Pernah kita? Bayu pernah sunat di rumah sakit, Prof. Artinya kalau pernah kita, maka ketika kita itu nggak sakit. Ketika kita dioperasi kakinya, dijahit atau dipotong, ini nggak sakit. amputasi. Karena saraf sakitnya itu dihentikan. Karena saraf sakit dihentikan, maka tidak sakit. Gitu. Nah, prinsip dari pemotongan Islam adalah bagaimana kata Rasulullah, kalau engkau memotong sebaik-baiknya, engkau menyembelih itu senyaman-nyamannya, sebagus-bagusnya, sehingga hewan tidak merasa sakit. Nah, ketika dipingsankan itu individual, yang besar mungkin pingsan atau sebaliknya, yang kecil itu, yang besar itu kelihatannya kuat tapi pingsan, yang kecil nggak pingsan. Itu individual ya, gitu. Misalkan Pak Irfan dengan Pak Isan lihat jarum suntik dokter langsung pingsan, saya enggak gitu ya. Kenapa? Karena itu individual ya, pingsannya itu. Demikian juga dalam aplikasi teknologi pemingsanan ini sebenarnya ada banyak hal yang perlu didiskusikan. Karena ketika kemudian dia misalkan dalam konteks ini ditembak gitu, tetapi tidak pingsan itu, dia masih setengah sadar, kejat-kejat itu ya, nanti ditambah dipotong lagi berarti 2 kali sakit.
sakit saat dipingsankan, dan sakit saat disembelih gitu. Nah, maka dalam Islam itu kenapa tadi pisau harus tajam? Karena harapan kita ketika terpotong gitu ya. Kalau kita lihat itu kemudian di sini, ini syaratnya terpotong kan di sini. Ada bagian arteri karotis, ada bagian vena jugularis ya kan? Kemudian ada bagian tenggorokan, ada bagian esofagus, terakhir dan esofagus. Kalau kita lihat ini bagian arteri karotis dengan bagian vena jugularis, semua kan sudah di sisi kanan kiri, ya, kanan kiri. Artinya apa? Artinya pemotongan itu ketika tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam itu, kalau dia terpotong seharusnya kemudian saraf-saraf sakit itu harapannya juga ikut terputus. Sehingga kenapa disyaratkan pisau yang tajam. Ini bagian penelitian yang perlu dilakukan gitu ya, secara anatomi, histologi seperti apa, kemudian kita kerjasama dengan teman-teman dari kedokteran itu sebenarnya mengecek saraf-saraf sakit itu posisinya di mana, gitu ya. Kita kan tidak paham nih saraf sakit posisi di mana. Nah, apakah saraf-saraf sakit itu posisinya ikut terpotong atau tidak? Dengan kaidah yang kita memotong 4 saluran itu ya, arteri karotis, vena jugularis, esofagus, dan trachea. Kalau dia ikut terpotong berarti saraf sakit terpotong, maka hewan tidak merasa sakit. Ini menariknya sebenarnya ya, di pemotongan halal itu. Sehingga kenapa kemudian zaman Rasulullah itu sudah dijelaskan ya, keempat itu 2 saluran darah, kemudian esofagus, trachea, itu sudah dijelaskan. Tidak hanya di era modern gitu ya. Sementara pemotongan-pemotongan yang non halal itu begitu dia dipingsankan, kadang para motong itu seenaknya, ada yang ditusuk, ada yang dipotong seenaknya, padahal kita nggak paham. Boleh jadi dia belum pingsan betulan. Gitu. Ini titik kritis ya, kenapa kemudian Prof, sebelum mati, Prof. Kemudian di ayam, kalau di ayam juga sama posisinya, ada arteri karotis, vena jugularis. Sehingga kalau memotong seenaknya, yang kiri itu kan seenaknya itu. Kalau yang kanan itu kan sudah sesuai. Sudah sesuai maka dia terpotong. Enak-enak. Nah, harapannya ketika terpotong itu saraf sakit juga ikut terpotong. Dan harapannya itu saat terpotong, saat itu pula saluran sakit itu jadi terputus. Sebagaimana ketika kita dioperasi, ketika kita dijahit di bagian kakinya atau di bagian mungkin kalau yang hitam ya di bagian itunya kan gitu ya, dijahit itu nggak sakit. Kenapa? Karena saraf sakitnya diputus, gitu. Nah, ini yang sebenarnya menarik ya untuk terus dikaji dalam konteks keilmuan kita, gitu ya, dan dihubungkan dengan konteks alam, gitu ya. Nah, kira-kira itu prinsip dasar ya dari pemotongan halal, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada masalah packaging, masalah storage, dokter, dan saya akan menjelaskan sekarang yang sering menjadi kritik secara umum adalah pemotongan Islam itu adalah menyiksa. Menyiksa karena kita tidak punya uang, menyiksa karena kita memperlakukan tidak baik, menyiksa karena kita itu stres menghadapi sapi, takut ya, jadi menyiksa. Tapi kalau kita itu tenang, sapinya tenang. Tapi dengan modern slaughtering itu ada yang menarik. Saya sekarang ini terakhir di video ya. Video terkait bagaimana sebenarnya pemotongan hal itu bisa desain kalau kita dengan teknologi yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu ya. Semoga jelas nanti video saya buka dulu. Ini muncul nggak ya? Sudah terlihat muncul, Prof.
Sampai stand up action. Produk sih ada di kamera. Ada di kamera. Iya, nice. Bembe. Tidong. Wah. Meningkat. Pakai masker. Ada apa itu? Enggak. Dengan santainya. Saya kira final destination. Turun dia. Wagyu. Wagyu. Itu namanya. Chef. Masih hidup. Kejam baru. Oh, singkap. Amin. Kira oh. Boleh begitu, tapi ada kan? Ada. Dimatur. Masih tadi ya? Bisa kalian digorok. Kan itu yang kayak sini saya tahun dulu. Amin. Itu ya gambaran umumnya itu. Artinya sebenarnya permasalahannya pertama teknologi itu semua bisa dikembangkan. Sesuatu yang teknologi itu bisa dikembangkan, ada permasalahan butuh investasi iya. Tapi investasinya itu kan boleh jadi negara ya. Kalau negara kan nggak berat gitu ya. Karena RPH itu sekarang milik negara gitu. Hanya stadion kita hampir kebanyakan RPH itu masih dirobot. Yang sering menjadi kritikan di dunia internasional adalah pemotongan hal itu menyiksa gitu. Tapi sebenarnya pemotongan hal itu kalau dilakukan itu lebih menyiksa. Kalau hal dengan tepat seperti tadi itu nggak begitu menyiksa karena perubahannya juga nyaman gitu, tidak dipaksa. Sementara pemotongan yang non halal dia dipaksa pingsan. Pemaksaan pemingsanan itu pasti menyebabkan kesakitan. Apalagi ada yang pingsan, ada yang tidak. Waktu dari sadar ke pingsan itu kan butuh waktu pasti. Dia tidak langsung pingsan, sehingga pingsannya itu proses. Nah, kalau nggak pingsan betulan kemudian ditambah lagi dengan
dipotong berarti kan sakit 2 kali gitu ya, logikanya seperti itu kira-kira yang saya sampaikan ya. Nanti kalau masih ada waktu untuk diskusi ya, saya ingin stop dulu sampai di sini sebagai gambaran bagaimana sebenarnya ke depan kita 10-20 tahun ke depan, generasi masa depan akan membangun RPH yang sebenarnya hidrolik itu kan sesuatu ilmu yang bisa dikembangkan ya. Hidrolik bisa dikembangkan dan negara mungkin kalau adil, sehingga pemotongan halal tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah tidak memperhatikan animal welfare, karena kemudian semua dilakukan dengan proses yang lebih nyaman, lebih animal welfare, dan penelitian yang mendukung termasuk bagaimana suffering, rasa sakit dari hewan itu bisa dibuktikan ya dengan pemotongan yang halal itu. Semoga menunjukkan tingkat kesakitan yang paling sedikit dibandingkan pemotongan-pemotongan yang lain. Dan terima kasih. Untuk sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terima kasih kepada Prof. Yuni atas sharing atas materi yang diberikan. Untuk sesi berikutnya, siapa tahu teman-teman di ruangan ada pertanyaan, ada saran ataupun masukan, bisa bertanya. Mumpung Prof. Yuni sudah masih ada dalam room. Silakan. Silakan teman ke Jogja. Pertanyaan saya Tuan rumah dulu deh. Kalian tuan rumah dulu. Langsung kita saja, Kak. Sudah ada. Mungkin sebagai pemantik, Prof, saya mau bertanya sedikit mengenai di sini kan di kebiasaan di masyarakat, mungkin lebih spesifik di Toraja, mereka biasa melakukan pemotongan kerbau yang jumlahnya itu luar biasa besar untuk acara Ramu Solonya mereka. Iya. Seumpama kita mahasiswa di sini punya pemikiran ingin memanfaatkan kulit dari sisa hasil pemotongan mereka, apakah memungkinkan untuk bisa diproses, walaupun mungkin sumber awalnya kita tidak tahu, apakah ketika kita proses dengan proses kita yang kita anggap halal, apakah itu bisa disebut sebagai produk yang halal dan nantinya. Mungkin seperti itu untuk yang awal, Prof. Mohon masukan ataupun arahan. Terima kasih. Ini Pak Isan atau Pak Ibu? Pak Isan ya? Laode, Prof, yang kemarin sempat. Laode? Iya. Laode. Jadi begini, sebenarnya hasanah di Tanah Toraja itu menarik menurut saya. Kalau kemudian kita mampu mengangkat itu menjadi sesuatu yang positif. Jadi begini, artinya ketika ada upacara adat itu, efek bagusnya itu kan untuk kemudian masyarakat akan mencoba memelihara kerbau dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan kerbau yang baik, pertumbuhan baik, dagingnya banyak ya. Nah, masalah pemotongan itu adalah masalah kedua yang mungkin bisa didiskusikan ya. Artinya dengan pendekatan culture, apakah ini pemotongannya itu diwakilkan atau memang harus seperti itu. Ada dua cara sebenarnya. Pertama, kalau pemotongannya itu dengan cara yang halal dan itu dianggap tidak menyiksa dan mereka menerima, itu akan menjadi solusi yang paling luar biasa. Karena apa? Karena kemudian pemanfaatan semua daging, kemudian jeroan dan yang lain-lain itu bisa dikonsumsi, tidak hanya sekedar digunakan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ketika kemudian pemotongan itu dilakukan oleh orang asal, itu pun dalam Islam dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dikonsumsi. Gitu. Karena Nasrani itu juga mempercaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, hanya sedikit berbeda di dalam konteks. Kita mengikuti Isa Al-Masih juga, kita mengikuti Yesus, tetapi kemudian penerjemahan teman-teman saudara kita di Nasrani itu Yesus dianggap lebih tinggi lagi kedudukannya, tidak sekedar sebagai nabi, tetapi dia sebagai perantara. Bahkan itu dianggap sebagai ini yang sudah dipahami semua itu ya, sebagai keturunan dari Tuhan. Ini yang beda. Tetapi dalam konteks
ketauhidan mengesahkan Tuhan itu sebenarnya sama. Sehingga ahli kitab itu di dalam banyak kitab Islam klasik itu juga dibolehkan pemotongan ahli kitab itu yang sebenarnya menjadi masalah kedua yang di Indonesia selama ini MUI masih mensyaratkan memotong muslim, tetapi di beberapa negara yang lain ada itu pemotongan ahli itu dibaca belah, ada yang membolehkan dikonsumsi, ada yang tidak. Nah, bagaimana kalau pemotongnya itu tidak ahli kitab, tidak Nasrani, tidak Yahudi? Hal ini ada perbedaan karena mereka tidak mengakui Tuhan, gitu ya, sebagaimana Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa, pihak Tuhannya Nabi ini, maka menganggap bahwa itu pemotongannya tidak sah. Tetapi yang mengakui Tuhannya Nabi Isa, mengakui Tuhannya Nabi Musa, mengakui Tuhannya Nabi Muhammad, maka Tuhannya sama Allah. Ya. Allah adalah Tuhan. Gitu. Berkala ada perbedaan itu, yaitu bagian dari fikih dalam. Ini yang pertama. Yang ketiga adalah tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah dalam kitab-kitab itu dijelaskan ya bahwa hewan halal itu masih bisa dimanfaatkan kulitnya itu sebagai barang gunaan, gitu, sebagai barang gunaan. Apabila dia itu tidak dipotong secara halal, berarti kan ini sama dengan bangkai. Pada suatu masa Rasulullah itu menemui kambing yang bangkai, maka kulitnya itu kemudian disamak. Setelah kulit disamak itu, maka kulitnya bisa dimanfaatkan bukan untuk makanan, tetapi untuk peralatan. Even zaman dulu peralatan yang dimaksud adalah mungkin tempat minum, mungkin tempat tas, atau mungkin sebagai jaket, itu bisa. Tentu fikih itu berkembang, dan tentu fikih-fikih mana yang kemudian itu bisa diterima itu memang tugasnya ulama. Tapi kira-kira yang dipahami seperti itu ya. Ada satu peristiwa ketika Rasulullah, nanti bisa dicari juga gitu ya, sumber-sumbernya itu, menemui bangkai, kemudian ada sahabat memanfaatkan kulitnya, dan kebetulan itu bangkai kambing domba, itu bisa. Dengan cara apa? Syaratnya harus disamak. Maka ilmu penyamaan itu ilmu turunan ya, dari zaman sahabat sudah ada kan gitu ya, penyamaan. Tetapi penyamaan sekarang modern ya, lebih modern lagi. Tetapi sama dimaksud dulu penyamaan, tentu dia menggunakan getah tumbuhan, dia menggunakan zat-zat yang mungkin ya mineral zaman dulu kita nggak paham, sampai kemudian mensucikan, dan kemudian dari yang statusnya najis itu menjadi tidak najis itu. Karena bangkai dalam status itu, madzhab Syafi'i itu najis, tetapi setelah diolah dengan penyamaan dia tidak najis. Kan berubah ya, ada gitu ya. Kira-kira itu gambarannya, tentu ditator. Kalau kemudian itu betul-betul kita kembangkan kerjasama yang baik, siapa tahu nanti timbul satu diskusi. Kita sekarang itu kan gini masalahnya, kita sering tidak diskusi secara terbuka. Yang terjadi adalah kita diskusi tidak dengan hati yang dingin, karena terbiasa. Padahal belajar agama itu harus dengan hati yang dingin, hati yang dingin, agar kita menemukan value-value yang sebenarnya sangat tinggi. Islam ya'lu wa la ilaha illallah. Islam tinggi, value-nya tinggi, dan kita harus mampu mengungkap ya, ketinggian value itu. Dan kemudian kalau itu nyaman, jadi nyaman. Tapi kalau kita di permukaan, kadang-kala hati sudah nggak nyaman dulu, jadi nggak bisa dialog. Kalau nggak bisa dialog, nggak menemukan jalan keluar. Yang paling bagus tentu menurut kaidah-kaidah yang itu bisa diterima oleh ulama dan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya, sangat komprehensif sekali, dan itu yang menjadi sebenarnya pemikiran-pemikiran yang abstrak. Biasa saya pikir kira-kira bisa dimanfaatkan kulit yang ada di Toraja atau tidak, terkhusus untuk dimanfaatkan ke muslim. Hanya saja mungkin karena teknologi mungkin yang di Sulawesi Selatan, terkhusus di UNAS, masih belum terlalu lengkap. Jadi mungkin palingan kalau untuk mengolahnya saja
mungkin bisa dikirim lagi ke Jawa. Hanya saya berpikir untuk masuk ke ranah sana sebenarnya. Nah, siapa tahu ada dari teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak Rahman di atas kesempatannya. Sebelumnya Bayu mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, peminatan teknologi pengolahan hasil ternak. Yang ingin Bayu tanyakan kepada Prof adalah kalau kita berbicara tentang antara setiap jenis strain unggas dan juga cow breed atau bibit-bibit perbibitan sapi, itu tentu kita harus memahami bagaimana karakteristik kulit dan lemaknya untuk menentukan apakah di setiap kulit dan lemaknya itu terdapat hampir ada persamaan atau perbedaan di dalam mencapai ketelitian atau mencapai kriteria tentang penggunaan kulit, apakah untuk pangan atau fashion. Yang jadi pertanyaan adalah seperti ini, Prof. Kira-kira kalau kita membicarakan tentang hal tersebut, apakah ada upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mengembangkan penentuan breed cow breed dan strain unggas untuk mencapai yang namanya ketahanan pangan melalui pemanfaatan kulit dan lemak untuk industri saat ini, Prof, dan masa hadapan. Dan yang terakhir, karena ini berhubung banyak banget ya, kalau boleh dibilang kebijakan pemerintah kita tentang minyak kita, yang dimana Pak Kementan ini mengembangkan minyak kita untuk mencapai kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Makanya karena Bayu sering melihat di berbagai live TikTok tentang penggunaan tallow dan minyak ayam yang sudah dikomersialisasikan untuk kepentingan empasi, dan juga dan juga banyak juga dari YouTube itu lebih kepada masakan Chinese Oriental, maka penggunaan minyak hewani ini tentu berpotensi untuk bisa mengkaji analisis SWOT-nya, Prof. Itu bagaimana bagaimana antara internalisasi atau eksternalisasi lemak hewani selain kulit ini untuk mendapatkan hasil yang tentu saja memiliki keunggulan dan juga keunggulan dan kebermanfaatan dalam menegakkan zero waste sesuai dengan advancing green technologies selain kita memanfaatkan kulit, Prof. Demikian. Terima kasih Bang Rahman, ini aktivis kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini. Ya, ini beberapa ketemu di media sosial dan juga media seminar-seminar. Intinya memang dalam konteks hari ini kita fokus di dalam pembahasan kulit. Tapi dalam konteks pemanfaatan lemak dan juga satu terkait apakah ada perbedaan lemak antar hewan, ya pasti ada perbedaannya, hanya dalam konteks kuantitinya. Kalau mirip-miripnya ada, semua ada, tetapi kuantitinya mungkin beda-beda antara lemak jenuh, tidak jenuh, steara, balita dan yang lainnya antar hewan itu berbeda dalam kadar, tetapi dalam konteks keberadaan adanya ada. Oleh karena itu pengembangan yang dilakukan itu terkait dengan pemanfaatan sampai kemudian membedakan asal persamaan. Dalam konteks bagaimana kemudian baik secara genetik dan yang lain-lain, itu lemak pasti juga dipengaruhi ya oleh gen-gen penyambi produksi lemak, itu pasti gitu. Jadi itu satu pemikiran yang sangat luas mendalam dengan keilmuan yang lain. Kemudian pemanfaatan lemak, baik itu telo, baik itu lemak dari ayam, sebenarnya prosentasenya cukup potensial, terutama dari ayam. Karena ayam itu terutama di lemak abdominalnya kan sangat banyak itu ya, ayam broiler itu. Dibandingkan mungkin lemak dari ikan, akan banyak lemak-lemak dari ayam karena jumlah ayam memakan ayam banyak. Dan sekarang juga memang saya tidak tahu persis dimanfaatkan untuk apa.
selama ini kalau di rumah potong ayam besar itu lemak ada pengepul, dan pengepul itu kemungkinan juga dimanfaatkan untuk dijual kembali, entah campuran-campuran produk apa. Kalau itu kemudian bisa dikalkulasi, bisa dihitung, lemak dari ayam itu untuk dicampur dengan beberapa minyak yang lain mungkin bisa menjadi sumber bahan, apakah kemudian dalam bentuk minyak goreng atau yang lain, atau bahkan dikombinasikan sebagai bahan baku bahan bakar minyak. Itu juga perlu kajian-kajian yang lebih luas dan lebih mendalam. Kira-kira itu komentar saya dari Mas Bayu Rahman. Terima kasih. Ya, sama-sama Prof. Ini kalau tanggapan dari Prof tadi berarti lebih ini ya Prof, karena Bayu membaca banyak referensi tentang kulit dan lemak juga. Ternyata selama ini Prof Bayu melihatnya itu ke arah bukan daripada faktor yang mempengaruhi kulitnya Prof, tapi ada sisi hulunya Prof yang perlu untuk dilihat, yang dilihat Prof, yang Bayu lihat dari beberapa referensi, itu serat kasar Prof, di mana serat kasar ini lebih kepada bagaimana memfusikan emulsifikasi lemak Prof. Maka dari itu fungsi lemak dan kulit itu menjadi minyak itu punya potensi emulsi yang tentu memberikan pekajian lebih lanjut perbandingannya dengan nabati yang sering kita gunakan Prof. Itu tanggapan dari Bayu Prof untuk pertanyaan pertama tadi Prof. Iya, betul. Ya. Baik Prof, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Karena dari Rando Masyara Recording in progress. Can you see my screen? Yes, Prof Mete. That's good. Okay. Shall we begin? Okay, let's begin Prof. Yes, about. Okay. Hello, my name is Professor Waalaikumsalam Mehmet warahmatullahi wabarakatuh. I am from Ege University, Izmir, Turkey. As you might know, we have been running an European Erasmus Plus project, capacity building project, with 5 partners from Indonesia and 5 partners from Europe. The name of countries from Europe are Italy, Greece, and Turkey. In the map, you can see our geographic locations, and in the photos, the first one is the kickoff meeting with your professors in Izmir, and the second one is the training with students. We make some trainings in Turkey, Italy, and Greece, and during that time, besides the trainings in the university, we made some excursions. This was an excursion to Pergamon. It's a site producing parchment, a kind of leather which can write on like a paper. So today I will talk about the leather industry in Europe. First of all, let me begin with the summary of the European leather industry. The estimated annual turnover of the leather industry in Europe is approximately 8 billion euros. And there are over 1,300 companies in Europe. These companies provide roughly 30,000 direct processing jobs. But this is a multiplier effect, and finally almost 2 million people are dealing with leather in Europe. And finally, the Europe shares
30% of the global leather production in value terms. Today, with more than 2,000 years of history, the tanning industry in Europe represents a strategic segment of the manufacturing sector. It has a long time, 2,000 years of history, incredibly long time for any industry to survive. But European tanners have just survived and they are constantly evolving. And thanks to the combination of tradition and continuous innovation. Mentioning the history, let me first talk about the leather museums in Europe, and then I will come back to this slide again. These are some leather museums in Europe, because tanning is not just an industry, it is also an art. There has been a discussion if the leather production is just an industry, or it is a craftsman, or it's an art. Actually, it is a combination of those three issues, and I invite you to check these websites of leather museums and go visit them actually, because let me remind you a famous quote: the world is a book, and who do not travel, read only a page. So let's turn back to our topic, the leather industry in Europe. At national levels, European leather tanneries present different characteristics depending on their productive specialization. The most important tanning sectors are in Southern Europe, such as Italy, Spain, France, and Portugal. And these are mainly composed by small and medium enterprises. And they are mostly specialized in the production of leather for fashion industry that big companies cannot compete with them. These small companies are like artisanal approach. They make a human touch to leather and focus on the fashion, so they can maneuver easily, and big companies cannot replicate their productions. Italy alone represents a massive portion of annual turnover. As you see from the map, there are more than 1,200 companies in Italy. Again, in Portugal, more than 50 tanneries. In Spain, more than approximately 100 tanneries. And in France, there are 44 tanneries. Conversely, when you move to the Northern Europe, like Austria, Netherlands, Germany, Sweden, UK, you see the number of tanneries are decreasing. But these are huge companies. The strategy flips towards larger companies, leaning into industrial scale and production efficiency rather than small companies. Shortly, we can say that in Southern Europe there are a lot of small tanneries, but in Northern Europe there are big tanneries, massive tanneries. The sector has traditionally been composed mainly by small and medium enterprises, but there are also big multinational companies. The average size of an European tanning company is around 21 employees, and it was 24 in the years 2000, and it is decreasing. The tendency seems to support that the slogan, "Small is beautiful." By staying compact, these companies can pivot rapidly to changing fashion trends, implement new technologies,
and quickly adapt massive economic shifts. Because of the size of these companies, maybe they can survive to this era. European production is incredibly versatile and capable of processing all main types of animal. The most part belongs to bovine leather. It is almost 80% of the total output, and sheep and goat hides, these comfortably take up to 19% of the production, and exotic hides, while they represent just tiny 1% share of total value. But let me remind that they command a powerful, highly required part, because these top tier goes to luxury clients, and here the price is more for compared to the volume. The most astonishing reality checks that 99% of European leather production is actually recycling of animal byproducts. The industry is fundamentally a massive recycling engine, processing the residues of the meat industry. Without these tanneries, these hides would become an enormous global waste management crisis. Instead, they are transformed into a high-value, sustainable material. Where does this produced leather go? The principal destination of leather has traditionally been to footwear sector. That is almost 38% production. Nevertheless, in recent years, other important destinations increased, such as leather goods, 22%, and car interiors, almost 12%. Also, upholstery, furniture, and garments take significant double-digit shares in the production. Geographically, demand is global, and while 56% of the leather stays local in European Union, nearly 30% is exported to non-EU countries, and 9% China, Hong Kong, and 5% the United States. In European production, quality means value. The European tanners supply the top ranges of the market segments in the main specialization and uses. Europe's share in the supply of clients in the top and high segment is 25%. Here, we must shift our paradigm. A critical misconception is that the leather derives from farming of livestock animals. However, the animal husbandry is driven entirely by global demand for meat and dairy. So the animals are not fed for leather. They are farmed for meat and dairy. Hides and skins are biological residues of meat industry, and 99% of leather production is the direct recycling of these animal byproducts. Globally, it is estimated that 40% of hides are currently discarded as waste in landfills in some countries. And when these hides are rot and damaged, they generate severe greenhouse gas emissions and cause soil and water pollution. Tanneries are essential partners in resource efficiency because
they transform this potential waste into long-lasting products and thereby reducing global reliance on fossil-based synthetic plastics. So, leather natively supports a circular bioeconomy through the 4 key factors. The first one is leather is a bio-based product. It is derived from natural and renewable sources. It is a circular economy. It requires zero additional land use as it recycles as existing food chain waste. And it is a durable material. Lifespans are measured in decades, reducing the frequency of consumption. If you buy a leather bag or leather shoe, it will serve you tons of years. And it is a biodegradable material. Unlike synthetic plastics, if you landfill them, the plastics will stay in the land for a long time, but leather will completely biodegradable under the right conditions at the end of its lifespan. And also there is a link between ethics and profit. The industry demonstrates that good ethics equal better industrial outcomes. So, high animal welfare. If you take care of your animals with a high level of standards, lead to superior material quality. As healthy chickens have less damage and they will provide more high quality leathers. And also high quality hides and skins will require fewer chemical resources to process, which ultimately drives higher market value and profits. As a conclusion, the European and Turkish leather sectors are not outdated legacy industries, but are the original engines of the circular economy. They lead the global market by blending heritage with agility and bio-based innovation. The future of the industry depends on whether global policy frameworks will continue to favor fossil-based plastics or empower this original circular model. Finally, with Electech project, we are here to share our experience with your experience and in both scientific and also cultural way. Because one parallel outcome of the Erasmus projects are the cultural exchange between countries. So these are my references and thank you for your attention. Thank you for the presentation. Maybe we can get open discussion. Ada yang ingin bertanya? Maybe dong. Ayo, mau bertanya? Mau tuan rumah dulu. Okay. Some student of Hasanuddin University want to ask you. Maybe you can yourself. Thank you for the opportunity that has been given to me. My name is Aisyah Nisabulu. So the question is, how important is halal certification in the European leather industry today? Can you repeat please? How important is About what? halal Is certification halal certification? in Turkey. Halal certification. Yes. Actually, in the European Union, most of the population is not Muslim. So halal certification is only required for the minimum people who are migrated to Europe, and actually it's not required much, but maybe in the future it can be required. And also, as you know, Turkey is a Muslim country, and halal certification has importance in Turkey, but I can say in the Europe,
for the majority, it is not required. Only the minority people, Muslim people living in Europe can require halal certificates. Thank you for answering the question. Maybe some question again from Hasanuddin University or Universitas Mataram. Okay. From Hasanuddin University, we didn't have any questions again. Maybe from Mataram University. Tunggu dulu. Mataram dulu. Mataram University. Ramun. Dia di sana. Hello. Mataram University. Hello. Mataram University, can you hear our voice? Yes. Yes, I can hear. Okay. Maybe some question from you guys? Sabar. Dari kalian ada yang ingin bertanya lagi? Kalau Mataram gimana? Ada yang mau tanya dulu? Si Mataram dulu. Saat ini kayak belum sih. Atau mereka lagi berusaha dengan ini. Dari kalian ada lagi yang ingin bertanya? Siapa tahu ada lagi dari sini. Pakai bahasa Indonesia aja ntar perfect translate. Ada? Ya, baik. Yeah, thank you Prof Mete for your attention. Okay, maybe some question from Hasanuddin University again. Yeah. Assalamualaikum. Good morning in Turkey. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. My name is Ahmad Bayu Aryawan, the alumna of Animal Science faculty member in Halu Oleh University of Kendari in Southeast Sulawesi of Indonesia. I would ask my question that what's the difference about the processing food industry that made from skin in the Turkey than Indonesia, because Indonesia have the processing of food with skin is become practice with traditionally methods. In traditional methods, for example, if we make it means propusan or take the skin in the water, in the hot water, boil. We boil the skin in the high temperature. We can dry the skin in the sun. After it, we made the cut of skin become in Indonesia like kerupuk. Kerupuk kulit is the snack from skin in cow of Indonesia. Cow skin from Indonesia, from our country, Prof Mete. Okay, he just wanna asking about, is it in Turkey or in Europe, skin of bovine or cow or goat can make a food industry at there, or just make a leather at there? So I couldn't get the question. Can you repeat? He just wanna asking about, is it in Turkey especially,
skin of Mhm. bovine or skin of cows can make a food. Like in Indonesian, we can make crackers. How about at Turkey? The skin of bovine just get to leather, or you can make it food of that. Oh. Beli babi, maksudnya beli babi dengan beli sapi. Kayaknya mereka juga dia mau tanya Prof kalau di I cannot get, because the audio is mixed with other sounds, so it's very difficult to understand the questions. Maybe it's possible to get chat window. Menyamakan kulit. Oh, hanya untuk penyamakan kulit ya. Specifically leather, yeah, not a food in there, yeah. Okay. Yeah, so if we can conclude that, inshallah, we introduce or I introduce about the skin cracker in Indonesia to try in Turkey or Muslim people to trying it, to make the sense about skin crackers, Prof. I thought I understand your question or topic. I think you are consuming the skin in another way in Indonesia. Actually, I haven't seen it yet, but 1 month later, our team will make a visit to Indonesia, and in your place we can discuss this mutually, and we can discuss it in your place better. Okay, we waiting for you to come in Indonesia, especially Makassar. Okay, thank you. How about Mataram? Guys, do you have any question from Mete? Oh, Indra? Patro. Patang Rosidi, please. Please ask participant for Rangungran. Hello. 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 Do you guys hear my voice? Yes, we can hear your voice. Okay. Okay, hello, Mete. The first question will be, how are you? I hope you're good. So, I have a question about can be the sustainable leather industry model in Europe implement in Indonesia. What do you think about this question? Maybe that's it, Mete. You get that? We have a model here. As I said, 2000s of traditional industry has evolved in modern industry with whatever requires the modern age. So that was a change that they were small companies and they made all the necessary sustainable. Semoga nanti Prof kalau ada kajian ini bisa publikasi. We can use this experience in Indonesia. As I said, I have never been in Indonesia. Yes, but I will professors and inshallah I will introduce about that because this is very. So maybe with using this experience, we can shape up the leather industry in Indonesia to a more sustainable and importantly more green way. The industrial engineering. Iya, teknologi kulit gitu. Teknologi kulit yang This is a third year project, and in the last year we will have
2 visits to Indonesia, and during these visits we will have more time to discuss. First, to take a picture of Indonesian leather industry and to discuss what can we do more together. Yang ke food ya enggak total ya. Prof. Can you hear my voice? Now I can hear you. Okay, I will repeat. Can you hear my voice again? Hello? Hello. Hello. Okay. Some question again from Hasanuddin University. Thank you for the opportunity. Allow me to introduce myself. I am Andi Putriwan from Hasanuddin University Faculty of Vocational Studies, Livestock Agribusiness Program. I want to ask about what skills are the most important for students who want to work in the international leather industry. Thank you. Shall I repeat again? Yes, please. Please. For the students who want to work where? Okay. So the question is, what skills are the most important for students who want to work in the international leather industry? What skill important? Yes. First of all, the language is important. You must have a fluent English first of all, and an additional language is always a plus. Considering the dominant players in the leather industry, an Italian or Spanish language can be beneficial for you. And also you must have the basic leather processing skills, and also you might have expertise in either wet end, the tanning side, or you can specialize in coloring and finishing side. And also it's a wide sector, shoe industry, upholstery industry, leather goods making. These are sub-branches. Upon your interest, if you specialize on such a topic, it can be beneficial to find jobs in such industries. For example, in our case, in Turkey, almost half of the students go to the tanneries for tanning and finishing, and some of them Kalau kita di prefer sini to Gap itu study for the footwear kalau kita di sini itu sector. lebih banyak And also, sintetisnya. leather goods Kita lihat sector and garment sector is important in Turkey because European customers are buying goods from Turkey and they are making production in Turkey. Some luxury brands of bags or shoes or luggage are Harus making mulai production in matrikulasi Turkey, dulu and, deh. Harus our matrikulasi dulu students kan are kalau finding mau jobs harus to ada follow matrikulasi their dulu atau production, introduce dulu untuk in bekerja di skill Turkey. itu di sana. Is it clear? I think it's clear for us. Thank you for your answer. You're welcome. Apa lagi? Tanya dong nih. Tadi. Siapa nih? Ya Allah.
Mataram University. Maybe you guys have any question for Mete? Lanjut kan? Dia bilang dulu saya ini. Saya sama. Hah? Okay. Yes. We have some questions we have finished. Okay. I wanna ask, in your opinion, why has Europe become one of the global centers of leaders in technology? Udah deh, menggema lagi. You hear me? I can hear, but there is a big echo. Iya. Big Echo itu menggema. If another participant can hear well, In your opinion, why has Europe become one of global centers of leaders in technology? Yes, now I can understand. As you know, the industrial revolution is also came from Europe, and they have a good way of thinking for the industrial revolutions. For example, now we are talking about Industry 4.0, the production without human, the robotics production. Last week I was in Spain and I experienced Industrial 4.0 shoe manufacturing. So I can say that the small companies can integrate the technology, follow the technology and integrate in their companies very fast. Because of that, the European leather companies came so powerful in technology, and also they are closely working with the fashion, especially Italy. Italy determines the fashion, and the fashion industry pushes the leather and also textile industry. They are working together. You're muted. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. You're welcome. Ada lagi Pak? Ada Pak? Ada lagi? Kan. Ada lagi? Ada nggak? Pakai bahasa Indonesia kalau memang nggak bisa pakai bahasa Indonesia saja. Pakai Google Translate juga nggak masalah. Itu coba Google Tanya Translate aja. aja sih. Kayak aktif kan, nggak terputus kok, nggak terputus. Okay. Any question of you guys of Umrah? Okay. I think it's already done. Guys, your voice echo. Incok. I think that's it for us. Okay, thank you. I think that's for discussion section. And from Hasan University, we don't have any question for you today. And nice to meet you again. We will waiting for you to come into Makassar. Hope you enjoy.